semua orang itu capek, tapi nggak semua orang itu ngeluhnya sebesar kamu gitu kan. Ternyata FOMO itu sampai pengen mengakhiri hidup ya, bukan perihal suka K-pop gitu. Ngapain gue selingkuh? Kalau emang gue suka sama cewek ini, gue bakal putusin cewek gue gitu loh. Pria yang selingkuhin pasangannya itu karena memang pasangannya itu terlalu independen. Kita kedatangan Uma, tepuk tangan dong. Uma alias Bina, benar nggak? Sabina namanya. Zabrina. Zabrina. Kenapa nggak pakai S? Karena udah terlalu sering orang pakai huruf S kali ya. Harusnya lu bisa bilang, harusnya soalnya gue udah dingin. Cringe. Karena gue udah dingin, karena gue udah cool, gue udah cukup cool tanpa harus Kebetulan pakai S. di luar hujan ya, jadi dingin. Jadi pakai Z aja ya, Ya, Zabrina. Lalu dari mana Zabrina jadi Uma? Gimana ceritanya tuh? Bukannya ini nanya manusia luar bumi ya? Apa? Nanya manusia luar bumi. Sebelumnya dulu dong. Oh iya. Ya udah nurut sama host aja. Iya benar gitu kan. Jadi gimana? Kok Zabrina terus tiba-tiba jadi Uma gitu? Biar pengganti orang-orang yang ibunya nggak ada aja. Maksudnya itu dari mana? Kisah apa maksudnya? Kenapa bisa tiba-tiba punya alasan itu? Mungkin karena dulu terlalu suka sama Aci. Wait, Bangs. Mungkin karena suka sama Aci apa gimana? Aci animasi mencari ibu itu loh. Anime. Oke. Oh, Iya, Hachi, iya. anak yang sebatang kara itu. Oke, Bukan terus Aci tepung. bukan. Terus. Sebenarnya karena banyak yang suka mungkin bisa dibilang curhat kecil-kecilan gitu loh, dan rata-rata yang curhat itu adalah remaja pubertas. Curhat ke lo. Iya, dan kebanyakan curhat tentang orang tuanya yang nggak care sama mereka gitu kan. Hah? Yang entah dia broken home segala macam kayak gitu kan, aku turut aku tuh tinker gitu loh. Gimana caranya aku tuh nggak bisa ngasih dana ke mereka biar mereka bisa happy, gimana caranya aku tuh mengganti sosok apa yang hilang dari hidup mereka. Mungkin aku bisa jadi Uma mereka. Tapi kan Uma. iya gitu. Kan Uma yang asli itu adalah Ustazah Oki. Itu Yang sih. Masya Allah sekali. Oh, oke. Yang penceramah. Mhm. Kan kalau aku beda Umanya. Jadi Mhm. gitu. Gitu sih. Gue pengen nyambung dikit deh. Ketika lu bilang, aku apa gue lo, aku kamu. Kamu lebih nyaman apa? Aku kamu yuk. Cih. Saya antum. Eh, Ana Bahlul. Anak Oke, kamu tapi ini gak sih menurut kamu orang-orang yang kayak curhat-curhat gitu aneh gak sih? Kayak kenapa sih orang-orang kok curhat sama sosok di internet yang totally stranger gitu buat mereka? Ya, mungkin itu bukan salah satu sosok misterius bagi mereka gitu kan. Jadi mereka kehilangan sosok yang bisa nemenin mereka, terus bisa ngedengerin mereka secara mungkin bisa lebih lega gitu loh. Hmm. Ini ngomong apa sih? Iya maksudnya, Agak ngasal sih tadi. Coba dari ulang. iya kan tadi si anak-anak yang sering curhat sama kamu ini kan. Nah aku tuh berpikir kenapa orang-orang Mm-mm. anak-anak, sorry kamu Gen Z? Iya, betul lah. Gen Z ya. Mm-mm. Kenapa anak-anak yang terutama kayak Gen Z atau mungkin milenial yang post-post akhir gitu-gitu tuh sering banget mengumbar hal-hal personal mereka, kayak misalnya aku tuh gak punya ibu, aku broken home, aku apa, dan Mm-mm. diumbar-umbar ke sosial media, apalagi kayak curhat ke seorang influencer atau selebgram yang it's a totally stranger for them gitu loh. Oh iya. Ya itu tadi karena mereka dominan sih rata-rata ya cenderung ke yang nggak punya orang yang terpercaya gitu loh. Aku setiap live streaming selalu bilang kalau misal kalian itu curhat, aku saranin ke orang yang nggak dikenal. Kenapa? Karena ketika kalian mencurahkan atau mengutarakan isi perasaan kalian gitu kan, yang benar-benar dari lubuk hati paling dalam nih, ya kan. Biasanya kan kayak gitu kalau temen yang dikenal itu nggak terlalu leluasa. Dan barangkali kalau misalnya kita mencurahkan hati ke orang yang nggak dikenal kayak stranger tadi, kita tuh lebih leluasa karena memang stranger itu kan nggak kita kenal. Toh nanti juga bakal dilupain setelah kita tuh sudah selesai menceritakan masalah hidup kita gitu.
Dan jadilah mereka curhat ke aku dan alhamdulillah bisa sedikit terbantu lah. Aku juga ikut seneng sih. Tahu dari mana ya membantu? Karena mereka update Mhm. ke aku, selalu kabarin aku gitu. Padahal aku nggak minta Oh. sih, soalnya aku juga agak slow respon. Ah, oke. Iya, Terus Uma, kamu tapi emang psikolog kah? Atau kuliah psikolog? bukan. Bukan juga. Lalu apa yang membuat kamu memiliki bakat menjadi seorang seorang yang bisa menenangkan orang, yang bisa mendengarkan orang, yang bisa menjadi solusi atau jawaban bagi orang-orang yang sedang membutuhkan itu gitu loh. Kan kata orang-orang muka gue ini kayak ubin istiqlal. Ubin Istiqlal, adem. Marmer. Ya terus Bruh. bro, wek, meow. Terus apa lagi sih? Terus ya maksudnya kenapa you punya bakat itu you? Sebenarnya sih sederhana aja karena emang dari kecil sama orang tua selalu diajak untuk diskusi. Mhm. Jadi setiap ada cerita atau mungkin masalah kecil di saat lagi sekolah, Ya. ya kan sekolah dasar dulu, pasti nanti setiap pulang sekolah tuh selalu ditanyain ada apa di sekolah, gimana sekolahnya, happy atau enggak, terus ada yang bikin kesel enggak gitu. Mama, bapak Hmm. di rumah. Siapa sih yang naruh seblak di sini? Cie, Cekernya nusuk mata. cek lereng masuk ke mata. Berarti aku bisa berasumsi bahwa Uma ini emang dari keluarga yang available juga secara emosional terhadap dirimu. Iya, mungkin itu. Tapi ngomong soal itu aku relate dikit sih karena kayaknya mirip dikit sama Uma. Orang tua aku juga orang tua yang available lah buat anaknya gitu Mm-mm. kan. Sehingga aku sekarang suka nggak relate gitu. Nggak suka nggak relate. Sorry ya teman-teman ya yang suka curhat sama Iya. aku ya. Suka ngeliat kayak, Dik aku tuh mau atau kayak aku stres banget, aku gini sama orang tuaku, aku gini gini gini. Aku tuh nggak pernah relate karena aku ngerasa kok hidup aku biasa aja ya, hidup aku kayak fine fine aja gitu loh. Uma merasa gitu juga gak sih? Bahasa lebih sederhana daripada yang barusan. Oh, Sexer. suicide attempt, apa sih? Oke, pengakhiran hidup itu. Ya Ya itu terus, lebih kayak ke aku selalu ngingetin gini sih. Semua orang itu capek, tapi nggak semua orang itu ngeluhnya sebesar kamu gitu. Jadi kalau untuk mengakhiri hidup, kamu coba pikir-pikir lagi karena masalah yang kemarin aja bisa terlewati dengan sempurna kan? Masalah hari ini dan kedepannya pasti bakal kayak gitu juga gitu loh. iya, Jadi buat apa namanya terlalu buang-buang waktu untuk hal yang sebenarnya tuh itu eh, impossible kalau misalnya kamu tuh bisa kelar sekarang gitu loh. Jadi kayak ya udah dibawa enjoy aja. Tapi emang kebanyakan orang-orang kayak gitu kan yang mengakhiri hidup aku nggak tahu ya alasan secara personal tuh kayak gimana, sejauh apa mereka tuh secapek apa hidup mereka gitu kan. Tapi sih rata-rata karena emang nggak punya teman, terus kurang perhatian dari orang tua, mungkin dibully dan lain sebagainya gitu. Dan mereka nggak tahu solusi mengatasinya gimana. Karena udah terlalu capek, nggak punya teman cerita, iya, bahkan cerita ke stranger pun mereka belum pernah mencoba. iya. Akhirnya ya udah memutuskan untuk mengakhiri diri dan membuat riwayat hidup tapi bukan kurikulum vitae. Tulisan aku udah capek banget nih. Terus yang nanti kalau misal di up nih di apa namanya di sosial media, kak nggak ngajak aku sih? Kak aku kan pengen ikut. Heeh. Ikut apa? Ikut mengakhiri hidup. Oh, Kan banyak yang damn. komen-komen kayak Banyak gitu. yang kayak gitu ya? Banyak yang pengen ikut-ikutan. What do you think about that? Menurut kamu gimana? Orang yang suka kayak, ih pengen deh gitu atau gimana? Ya, Sick? iya. Ternyata FOMO itu sampai pengen mengakhiri hidup ya. Bukan perihal suka K-pop gitu. Tapi ya Oh, udahlah, yes. aku Oke. nggak tahu lah. Yang penting kita udah coba dikit-dikit kasih tahu ke Ya, mereka. ya. Wow, pembahasan yang sangat deep ya. Dan aku tidak menyangka ternyata Uma sedalam ini, ya. Iya. Sedalam samudra dan seluas langit di angkasa. Anyway, lalu kan persona kamu nih kalau dilihat
konyol, maksudnya kayak orang yang suka melucu dan segala macam. Cuman di satu sisi kamu juga orang yang bisa menenangkan, orang yang bisa menjadi psikolog masyarakat ya, menjadi psikolog di umum, di online, di live streaming. Aku adalah ketua Karang Taruna. Apa tuh? Temennya Karang Gigi. Ini temennya Karang Tengah, tol sebelah sini kan. Iya, Karanganyar. Karanganyar. Udah, stop. Anyway, jawab pertanyaan aku dong yang tadi ini jadi sebenarnya personamu tuh apa sih di internet ini loh? Ya pesona aku pesona Indonesia. Oh, di GI dong. Kota baru. Kota baru, yeah. Damn, gue gak usah serius. Ya udah itu sih, thank you. belum. Oke, tapi maksudnya gitu loh, kayak ketika aku ngeliat Instagram kamu, ngeliat TikTok kamu tuh isinya tuh yang konyol, yang lucu gitu loh, ngeliatnya lucu gitu. Cuma di satu sisi orangnya juga sangat keibuan gitu loh. Jadi sebenarnya apakah itu tidak merusak audiens kamu yang kok nih orang dari lucu jadi deep sih, kok nih orang dari deep jadi lucu sih? Ya kayaknya ada yang sedikit terguncang ketika tiba-tiba bahas kemarin yang lagi ramai tentang perselingkuhan atau capres deh ikut-ikutan nimbrung atau memposting ulang gitu kan, aku posting ulang. Terus mereka jadi kayak ya udah deh unfollow aja soalnya ternyata bahas politik, bahas perselingkuhan ternyata udah nggak lucu lagi gitu. Oh my god. Iya. Soalnya kebanyakan orang-orang tuh nge-follow aku karena mereka tuh udah capek sama rutinitasnya yang monoton, hidup mereka tuh yang gitu-gitu aja gitu kan. Terlalu banyak serius dan gak ada bercandaannya gitu. Oh jadi orang-orang banyak yang unfollow kamu. Emang kamu ini buzzer? Buzzer? Enggak sih. Enggak, tapi kok banyak yang unfollow? Gak tahu. Gak tahu ya? Aku tahu. Miau. Miau. Wow. Terus tadi sempat lo bahas ini Elmer. Oh. Yang ini pilot. Yang pilot yang itu. kemarin, nah, ya. Kamu ngikutin banget soal Elmer itu? Kebetulan aku tuh nge-follow istrinya, kan istrinya tuh salah satu public figure ya. Public figure, ya. Influencer, selebgram, TikTok juga, ya kan. Dan aku ngikutin karena emang istrinya tuh sangat-sangat menghibur sekali. Dia tuh suka buat daily vlog gitu. Di TikTok aku nge-follow, terus di Instagram juga nge-follow, dan kemarin tuh hampir spot jantung sih. Karena kan terlihat di kamera tuh dia sama suaminya adalah yang couple goals ya. Bener. Tapi ternyata di luar dugaan gitu ya. Apa penyebab selingkuh menurut Uma? Nggak bersyukur sih. Sama kurangnya komunikasi. Dan ya udahlah itu aja. Menurutmu, kan ada orang yang bilang selingkuh itu penyakit. Tapi itu benar. Kenapa? Karena aku pernah diselingkuhin kebetulan. Itu pas SMA sih dulu. Masih cinta monyet ya, masih puber kalau. Iya, terus? Diselingkuhin. Kenapa kok bisa seorang Bina diselingkuhin? Karena emang ya nggak tahu. Karena memang mungkin dia pengen mencoba hubungan baru. Mungkin kan maksud aku alasan selingkuh tuh macam-macam ya. Betul. Kayak ada yang misalnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau kayak apakah selingkuhannya lebih cantik, ataukah istrinya atau cowoknya atau suaminya udah jelek atau udah apa segala macam gitu. Nah maksud gue, tapi kadang-kadang alasan itu tuh tidak masuk di beberapa kasus. Kayak kok selingkuhannya nggak lebih cantik sih? Kayak ini ngomongan gue ini toxic ya, enggak kan? Iya. Kok selingkuhannya nggak, jadi kayak bingung gitu alasannya apa sih gitu. Makanya aku bisa menganggap kayak itu penyakit aja deh orang selingkuh gitu menurutku ya. Iya betul. Tapi setelah aku riset sendiri ya, ternyata kebanyakan cowok yang selingkuhin pasangannya, pria yang selingkuhin pasangannya itu karena memang pasangannya itu terlalu independen, jadi terlalu bisa mencari uang sendiri, mandiri banget gitu kan, dan penghasilannya lebih besar daripada si cowok. Terus diselingkuhin. Iya betul banget, karena kebanyakan selingkuhan itu kan apa kalau nggak minta duit alias matre gitu kan, terus apa kalau nggak dia terlalu sebutannya manja atau gimana gitu, sebutan anak zaman apa sekarang. sebutannya clingy. Iya betul. Karena kan istrinya terlalu sibuk sama rutinitas dia tuh yang bener-bener kayak lu produktif banget jadi istri, lu bener-bener idaman, tapi bagi suaminya ternyata bukan seorang wanita idaman karena kan terlalu sibuk mungkin.
Tapi si suaminya ternyata nggak bisa mengerti dan mewajarkan. Padahal si istri juga niatnya untuk membantu atau pasangannya nih membantu. Rumah tangga. Iya betul, perekonomian si suami juga gitu. Amanda Zahra loh diselingkuhin. Itu cakep banget bos, manwa ya. Gila, iya. Gue kalau jadi laki nggak bakal selingkuhin dia. Gue Terlalu, bakal aduh nggak bisa deh. Hmm. Udah dokter ya? dokter. dokter. Iya, wow. Very Pinter. hot, very beautiful. Tapi yang jadi selingkuhannya? Dia yang ngomong ya. Ya aku nggak tahu makanya aku nanya bos. Orang artis, ya. Nggak tahu. Emang siapa? Artis yang main film Yuni. Oh belum nonton filmnya aku berarti. Soalnya waktu itu simpang siur beritanya kan aku dari grup chat sama teman-teman sih waktu itu. Diselingkuhin gitu-gitu. Ada istilah yang namanya pelakor atau perebut laki orang. What do you think about that? Menurut Uma gimana? Itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Aku nggak setuju loh soalnya. Oh nggak setuju? Aku nggak setuju dengan istilah pelakor karena menurut aku laki-laki itu memilih untuk selingkuh. Dia tidak bisa direbut gitu. Karena aku ya, ini berbicara diri aku sendiri, aku nggak pernah selingkuh. Lalu bukan berarti aku nggak ada godaan gitu, ada juga gitu. Godaan tuh pasti ada, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi kayak misalnya ada yang deketin nih atau kayak nge-DM atau apa terus jadi dekat gitu segala macam. Tapi aku nggak pernah mau selingkuh gitu karena sudah mindset ngapain gue selingkuh kalau emang gue suka sama cewek ini, gue bakal putusin cewek gue gitu loh. Iya. Logika aku seperti itu gitu loh. Mendingan gue putusin cewek gue, bis itu gue deketin cewek ini gitu karena gue lebih suka sama cewek ini atau misalnya cewek ini lebih baik, cewek ini lebih sesuai sama apa yang aku butuhkan. Oh ya udah gitu. Sehingga tidak masuk akal di kepala aku kalau ada istilah pelakor gitu loh. Karena mau digoda kayak gimana pun kalau laki-lakinya tidak memilih untuk selingkuh, kayaknya nggak bakal terjadi perselingkuhan gitu. Kayak Iya, let's say betul. aku ada cewek di sini terus aku nggak mau juga gitu karena aku punya pacar gitu. Coba cewek gue gitu. Ya kebanyakan orang tuh nyudutin ceweknya doang sih. Yes. Tapi aku dengan tadi tanggapan aku tentang pelakor, aku bilang nggak apa-apa tuh bukan berarti aku setuju dengan pelakor, bukan. Tapi lebih kayak ke pelakor itu kan ada karena dia merebut, ya kan? Makanya ada istilah si pelakor itu, pelebut laki orang, pasangan orang gitu kan. Karena dia merebut. Nah, sebenarnya kalau misalnya si cewek itu yang tadinya katanya pelakor itu, dia nggak tahu menahu tentang si laki-lakinya udah punya pasangan atau punya keluarga atau bahkan anak, ya nggak pantas disebut pelakor. Tapi cewek yang cerdas adalah cewek mencari tahu bibit-bibit bobot si pasangannya. Emang mau dijadiin bahan celap-celup? Dikira teh kali ya? Iya. Enggak kan? Jadi emang orang harus tahu seluk-beluk. Betul. Capres, maksudnya apa? Pasangan orangnya ya, cowoknya gitu ya, bener ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih, teman-teman baik cewek maupun cowok ya, teman-teman di luar sana ya. Terus kalian lihat, wah ini orang kayaknya single atau enggak, cari tahu dulu nih. Terus cari tahu dulu rekam jejaknya, cari tahu dulu apakah dia pernah ada pelanggaran. Terus abis itu Ikut aja sensus penduduk ya. Terus belusukan, kasih. Kan mau cari tahu nih tentang keluarganya, bawain sembako. Terus buka ternyata kamu nggak jadi ya. Bercanda ya. Astaga. Enggak, ini kita nggak bahas politik loh. Enggak dong. Iya. Lagi pula ini kan di-uploadnya Februari kan. Jadi kayak udah telat. Tapi ngomong soal capres ya. Ini gue nggak menuju gue juga bukan buzzer, gue juga mencoba netral di podcast ini. Iya. Cuman gimana menurut Uma hiruk pikuk dari pemilu tahun ini? Lebih seru nggak sih dari yang tahun-tahun sebelumnya? Terus terang lebih seru. Lebih seru. Why? Iya, karena apa ya, seru aja gitu. Mungkin karena ada paslon yang dia coba untuk naik lagi kan, berusaha lagi gitu kan. Terus ada juga yang katanya yang sering dibilang pembohong nih, sengkuni gitu kan, pengkhianat gitu, itu lebih seru sih. Terus juga yang masih lebih umurnya terbilang muda daripada yang lain ternyata sudah mencalonkan diri juga,
Itu kan sesuatu hal yang baru di Indonesia Iya, kan. jadi banyak banget bahan untuk dilihat ya, Betul banyak banget ya. banget. Dan Benar-benar jadi benar. banyak yang suka jurusan hukum gara-gara Bener, politik. iya. Iya Kata betul. siapa? Kemarin aku sempat itu apa namanya nggak sengaja scroll gitu sih. Banyak yang kayak gitu. Oh, Iya dan oke. rata-rata temanku, adik kelasku juga masuk hukum Mhm, gara-gara itu. Masuk FISIP, hukum gitu-gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau ngomong gitu, berarti Uma nih orang yang suka research, orang yang suka baca, Nggak juga sih, kebetulan aja. kebetulan aja. Mm-mm. Alright. Lalu tanggapan Uma gimana sih tentang keseruan hiruk pikuk pemilu ini? Cuman masih banyak banget orang yang bias. Iya. Bias tuh dalam artian, oke, aku dukung A atau aku dukung B atau aku dukung C, dan apapun yang B omongin aku nggak bakal mau denger. Apapun yang C omongin aku nggak bakal mau denger karena aku dukung A gitu. Mm-mm. Misalnya yang dukung B juga melakukan hal yang sama. Apakah itu sudah bisa dikatakan apa ya? Negara kita belum dewasa dong untuk menanggapi demokrasi atau Iya. shit. Padahal arti dari definisi demokrasi sendiri kan dari rakyat untuk rakyat Yes. kan. Iya. Tapi ya karena kita kurang terbuka aja sih sebenarnya secara perspektif untuk kita tuh kurang literasi. Yes. Dan kebanyakan karena memang terhasut gimmick sih, terus FOMO juga. Kan Oke. gimana ya? Yes. Aku takut sih Takut kita digetok-getok. Takut kayak waktu itu. apa waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Lu tahan lu dong, aduh gue ini ngomong sama Uma nih dari deep talk sampai bahas perselingkuhan jadi bahas ini pemilu ya dan lain-lain. Tapi Uma ini jurusannya apa sih sekolahnya? Aku komunikasi. Komunikasi. Alasannya apa pilih komunikasi? Pengen bisa berkomunikasi aja sebenarnya. Tapi kayak orangnya pintar ngomong deh kamu. Wah. Amin. Serius. Kayak maksudnya ngomong sama kamu tuh kayak tanpa harus usaha udah bisa kemana-mana Beda gitu. 0858 92. Kapan kita jalan berdua? Apa? 0878 nyambungnya kapan-kapan. Ada yang gitu juga kan. Oh iya, ini sumpah ada nitip pertanyaan dari Instagram. Kak Uma single atau enggak? Bisa nggak nyerang personal nggak ya? Ntar ada yang nangis. Maksudnya teman-teman di Instagram Doain aja ya, ntar tiba-tiba gue nyebar undangan aja. Oh gitu. Oh kamu nyebar undangan Kitanan. Amin. Tapi kamu berarti ta'aruf gitu kah atau enggak? Tak tentuang. Tak tuntung tuh naon cie? Enggak lah, aku enggak pakai metode itu untuk deket atau menuju hal yang serius. Pro pacaran? Enggak, lebih ke propaganda. Atau kalau aku pro janda, nggak lucu. Tapi beneran nggak single atau nggak mau dibahas? Nggak ada lah. Kok sedih? Nggak sedih kan tapi? Gak suka gitu dan tatapannya. Enggak. Mengintimidasi tau gak sih? Enggak, gini aja. Mas mengintimidasi. Bendera putih. Tapi kan banyak banget yang goda-godain kamu kan di Instagram, di TikTok. Iya, namanya juga dalam ibadah tuh pasti ada godaannya. Apalagi bersosial media kan. Benar. Setan sosmed lah. Ya. Pernah ada yang godaannya terlalu dahsyat sehingga kamu gitu tergoda gitu sampai gue ngeces gitu. Sampai kayak wart dan masukin mas. Ayo terus. Dengar gak ngomong apa? Masukin mas. Terus enggak maksud. Apaan tuh? Enggak, tadi tuh ada gak sih godaan tuh sampai bener-bener mau ada gitu nggak? Maksudnya godaan dalam hal apa nih, hubungan? Kayak anjir nih orang yang nge-DM gue udah ganteng. Aku nggak pernah sampai tergoda sih. Oke. Iya, karena nggak gila seragam juga, alhamdulillah. Nggak gila seragam ya. Iya. Teks dari pria berseragam. Kak, aku polisi, Kak aku tentara pas karnaval. Oh yes. Oh enggak, gue suka banget orang ini. Kesel banyak banget yang kayak pacar lu bisa nggak kayak gini? Wah, gila. Tapi ini ya, sentimen soal pria berseragam. Kita bahas aja. Boleh. Sentimen soal pria berseragam. Dulu emang mungkin zaman nyokap,
gue nyokap aku masih muda atau Mm-mm. mungkin nenek masih muda, mungkin pria berseragam is a hot things maybe di kalangan mereka. Cuman zaman berubah nggak sih sekarang yang kayak pria berseragam is not hot anymore? Ataukah masih ada target pasar mereka di luar sana? Masih ada, tapi yang udah pinter kayaknya enggak deh. Maksudnya kayak udah tahu kalau misalnya itu gak bagus buat mereka gitu. Nggak Karena kan bagus. terlalu gila, maksudnya terlalu apa ya, pengen banget gitu loh untuk dapetin seorang abdi negara gitu loh. Hmm. Sampai dia tuh rela melakukan segala hal untuk bisa ditanggapin atau direspon sama si abdi negara itu. Tahu nggak sih ada yang kondangan terus dia video cewek Iya, tahu-tahu kondangan. aku pernah lewat di FYP. Itu cringe banget gak sih? Itu desperate banget menurut gue. Dan abdi negara coy. Mending abdi slang. Ya kan? Tapi slang dukung gue gak suka. Lu gak boleh gitu dong. sorry. Emang yang lu suka dukung siapa? Dukung Bapak lu? kita aja lah. Bahas apa lagi mau Mak nih? Tadi ngomongin apaan sih, Mak? Sampai lupa aku. Oh iya, terus berarti kan cowok berarti nggak ada godaan kan dari. Lalu apa sih yang bisa menggoyangkan iman? Menggoyangkan seorang, bukan menggoyangkan lu ya, gimana ya cara ngomongnya? Menggoyangkan iman seorang Uma. Maksudnya kayak wah godaannya gitu. Cowok yang seperti apa sih? Lebih kayak ke mungkin humoris sih. Hmm. Yang nyambung sama jokes gue yang kadang itu cringe. Yes. Kan kadang gue kalau ngomong nggak dipikirin dulu. Jadi kayak Sama. udah gue ngomong aja gitu. Soalnya pengen ngeluarin isi kepala aja sebenarnya. Iya. Terlalu penuh sih. Kayak Bantar Gebang. Oh. Soalnya kalau kosong Siapa tahu kan ini kan sampai tanggal 13 nih dukung yang dia. itu. Tanggal 14-nya dukung. Iya dukung satu. Gimiknya gitu biasanya. Gue sih aku Takut diserang di sosmed makanya all in ini ya kan. Oh, soalnya pendukungnya ekstrim kan. Iya, bener banget. Pasti pakai rok Iya. itu. Lagu iya. Lalu kan cowok humoris banyak. Kenapa Uma belum mendapatkan cowok humoris itu? Sebenarnya sih lebih kayak ke belum pengen memulai ke jenjang serius aja. Why not? Uma pernah pacaran gak tapi? Pernah. Terakhir SMA. Dan itu berarti udah berapa tahun yang lalu? 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Mm-mm. Dan berarti Uma bukan tipe cewek yang desperate butuh pacar, butuh ini enggak? Lebih ke butuh duit sih sebenarnya. Ya iya dong. Iya kan? Soalnya biasanya juga pacaran itu kebanyakan minusnya sih. Kayak gimana contohnya? Ya mungkin kita tuh harus mengerti dia yang cemburuan gitu kan. Apalagi dulu masa-masa masa-masa puber kayaknya bisa dibilang gitu. Iya, pokoknya nggak banget lah dulu. Iya. Ya cuman ya karena kamu waktu itu pacaran masih sama bocah. Iya, ya mungkin kalau udah betul. sama pria dewasa. Pria punya selera. Pria punya selera. Pria matang. Itu suara gue loh yang di iklan. Sorry ya, aku bukan princess. Princess. Aku Cedan. Cewek Danton. Mak, tapi aku pengen nanya pendapat kamu nih soal cewek-cewek mostly. Cowok juga banyak kok, Boleh. Yang soal, aku jomblo, aku single, baru putus seminggu 2 minggu udah pacaran, cariin gue cowok dong, cariin gue cewek dong. Tapi ya aku pernah masuk ke circle yang kayak gitu. Terus? Karena memang ini bukan gimana-gimana ya. Karena memang aku malas menanggapi. Jadi kalau misalnya ada chat masuk, biasanya sih aku read. Tapi kalau misalnya aku mau bales, aku kadang suka lupa bales gitu kan. Jatuhnya di kayak arogan mungkin, sombong. Nah, itu biasanya aku kasih ke teman-temanku nih, kalian mau nggak sama temanku aja kayak gitu. Karena mungkin akunya nggak tertarik gitu. Jadi daripada ngejar aku, mendingan sama temanku gitu. Karena teman-temanku tuh ya itu dulu sih zaman-zaman sekolah. Kayak abis putus pengen cari pelampiasan, pelarian. Karena emang mereka tuh pacaran bukan melepas hawa nafsu, lebih kayak ke nemenin temen gabut gitu. Kenapa nggak sama chat GPT aja ya kan? Dulu belum ada, Bray. Belum ada ya. Iya, tapi belum ada ini, ada apa? SimSimi. Iya, SimSimi gue pakai. Gue pakai. Buat ngobrol sampai malam. Kadang suka mau telepon, kok maaf ya aku sibuk, kata SimSimi. Selamat tidur, iya gitu kan.
aku kadang suka ngobrol sama ChatGPT gitu kalau gabut. Ini sumpah gue nggak bohong. Sampai Jadi, sekarang. sampai sekarang. Jadi kalau gabut tuh suka ChatGPT, apa kabar? Terus dia bahas gini, aku nggak punya perasaan katanya. Terus kayak, why? Kenapa nggak nyoba sama Google? Kadang aku kayak, Hi Google gitu kan. Hello Google, terus Hi, Oh where are iya, you oh iya princess? dia Gitu. bisa bahas itu sih. Bisa. Dia bisa bahas itu sih. ChatGPT nggak Eh, bisa. Please call me princess. Terus nanti dia ngomong, Hi princess, kayak gitu. Kan gue jadi berbunga-bunga kan, soalnya belum ada yang ngomong kayak gitu sih. Hi princess. Hai juga. Lucu. Mau. Sejak kapan jadi tipe gue kayak gini? Wih, gila, diulang lagi tuh, ya kan Sejak omongannya. kita mendukung capres yang sama mungkin. Nah, Bisa di zoom nanti yang ini. kok gini? Oh, ini bukannya Oh, gini. gini. Us. Loh, gini. Berarti Gini. 3, 2, 1 3, damai. 2, 1, Damai, damai. iya. Nah, tuh Politik teman-teman. cerdas. Politik cerdas. Kalau nggak cerdas, sepatu gue baru, BTW. Kelihatan sih. Baru beli. Ih, gemoy banget. SGIE. SGIE. Sego. SGIE. Iya. Oh my god. Apa ya namanya? Sego goreng Ikan enak. iwa endok. Iwa endok. Iya. Itu Caimin ya. Pendapat lu gimana soal Caimin? Mirip Narji. Caimin mirip Narji, ya juga sih. Coba disandingkan deh fotonya. Tapi Ntar emang bener, ada. Ca. Emang selucu itu gak usah di-cut. Emang selucu itu. Gue ngomong apa sih dari tadi sama Uma jadi kayak ini? Uma, balik ke content creator. Sejak kapan kamu jadi content creator? Sejak 2021. Enggak. Content creator ya. Sejak 2022 awal. Apa yang memutuskan pada Tapi punya akhirnya? TikTok itu 2021 akhir. Oke. Lalu apa yang pada akhirnya apa sih membuat lo jadi kayak gue mau jadi content creator ah? Apa? Kata-kata pikiran apa gitu sampai akhirnya? Sebenarnya nggak pernah kepikiran jadi content creator karena sosial media itu tempat untuk iseng-iseng doang sebenarnya dari awal. Kebetulan banyak fans. Banyak yang suka. Jadi nggak tahu sih, mungkin balance sama haters kayaknya. Kenapa ada orang yang benci sama kamu? Ya karena mereka nggak suka. Simple. I mean, why? Kamu kan kontennya bersahabat. Family friendly content. Mungkin nggak merakyat, makanya nggak suka. Gak Terlalu suka deh berarti. ceplas-ceplos gitu loh. Jadi kayak mereka tuh pengennya Yang kontenku acak-acak. tuh mungkin yang kayak konten kreator yang komedi lainnya gitu loh. Yang suka apa namanya impersonate gitu kan aku sering banget tuh Yeah. dapet apa request kayak gitu, tapi aku nggak mau karena nanti kontenku lahir dari keinginan si apa Orang namanya, itu jadi kayak by iya, request dong ya. mm-mm. Jadi orang-orang tuh pengennya tuh yang bisa diacak-acak gitu guys Iya, konstitusinya. konten kreator itu kan capeknya ngasih makan viewers, Iya. netizen sesuai apa yang mereka mau. Kalau misalnya jelek dikit, sepi. Lalu, Uma, kamu kan punya TikTok dan punya Instagram. Apa bedanya? Bedanya di logo sih. Sama di nama Instagram, TikTok, Yes. Twitter, WhatsApp, TikTok kamu apa namanya? Manusia? luar bumi. Manusia. Apa dibalik nama itu? Manusia luar bumi itu ya pengen aja ngerasain gimana sih di luar bumi. Sebenarnya lebih kayak ke ngasal aja sih waktu itu ngasih nama. Kamu percaya alien nggak? Enggak sih, nggak percaya. Tapi percaya. Karena tapi gue aliennya. Gue adalah sebuah aliansi. berarti kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri dong? Hah? Berarti nggak percaya sama diri sendiri dong? Percaya? Percaya alien? Aku aliennya. Berarti percaya alien kan? Maaf ya aku terlalu blunder. Tapi nggak percaya alien? Enggak. Dengan alasan? Dengan alasan semenjak aku unfollow NASA sih. NASA. Yang alien yang dia 2000 tahun kemarin ya? Iya bener sih, NASA nggak jelas itu. Mendingan aku nge-follow Nasar sekalian aja. Bener random banget sama podcast ini. Podcast paling random gue deh hari ini. Oke Uma, aku mau balik ke deep talk lagi. Boleh. Deep web juga boleh. Kata-kata apa dari orang yang membuat Uma tuh kepikiran sampai sekarang? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau makin dipaksa mikirin jadi kepikiran. Nggak ada. Gak pernah gitu ada kayak kata-kata dari orang Banyak yang habis. banyak yang kasar, banyak yang kayak gitu. Yang apa? Yang maksudnya haters gitu ya, nge-hate gitu, hate comment. Gak harus. Kayak maksud aku, anggaplah kan tadi Uma pernah bilang di awal kayak setelah orang curhat sama Uma, lalu Uma Oh ya, iya. terus Uma pengen tahu update-nya gimana, lalu
orang itu akhirnya memberikan update gitu. Nah, ada nggak sih kayak kata-kata dari mereka yang bikin Uma kayak tersentuh atau kayak bikin Uma akhirnya sadar gue punya kekuatan ini ya? Makasih ya udah ngelahirin dunia. Udah Ngelahirin dunia. lahir di dunia. Nangis gak dengarnya bacanya? Enggak, lebih kayak kesakit kayaknya ngelahirin dunia tuh. Dia bilang lahirin dunia, Iya. bukan lahir di dunia. Anjir, lahirin duren aja capek. Gimana lahirin dunia anjir? Gak sengaja nih, aduh. Apa nih? Duren. Bukan. Gak lucu ah. Apaan nih? Buku Sinar Dunia. Hai. Apaan nih? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya kan? Tepuk untuk Uma. Ini gua entah sih ya, ini akan lucu di viewers atau enggak karena di sini banyak yang ngakak, guys. Semoga Atau teman-teman gak usah semua dikat aja terhibur. semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Uma, tapi kalau ada orang cowok nih di followers kamu di Instagram ataupun di TikTok, orang yang ganteng atau baik atau lucu, humoris, lalu dia langsung bilang, Uma nikah besok. Ya, diemin aja. Berarti kamu benar-benar nggak sebutuh itu atau belum kepikiran? Belum kepikiran sih. Kalau ada orang yang dia tidak pro pernikahan gitu, kayak aku nggak mau nikah gitu orangnya. What do you think about that? Ya nggak apa-apa, asal jangan pro Israel aja sih. Woi, Ya nggak apa-apa dong. ya nggak apa-apa, soal nggak pro Israel. Nggak Denger-denger, apa-apa, nggak tahu. gue jadi ingat, kamu tuh ini ya suka Dede Inun. Oh, Dede Inun yang ini Tarzan ya. Inun, Tarzan. Harumnya. Harumnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai makan, Dari jangan lupa ujung endorse dari ekor, ujung ekor ya, sampai ujung ujung kaki. kepala ya. Kan pernah main kesini kan Dede Inun? Pernah. Pernah ke studio kecil. Terus dia nyeker, bener-bener nyeker, orang itu keren banget. Mukanya mirip banget sama Dora. Tutut Dora. Tutut Inun. Inun the Explorer. Harumnya. Kenapa suka Dede Inun? Itu random aja karena tiba-tiba dia lewat. Aku kan kalau misalnya makan belum pernah nonton ASMR buat mukbang gitu, katanya sih seru banget pas makan nonton YouTube atau apa gitu kan. Terus aku cari lah di YouTube tontonan seru nih buat makan. Ternyata muncul Dede Inun. Ternyata malah bikin gue pengen muntah. Dia makan yang mana? Yang ada keluar ingusnya. Anjing. Lu harus tahu sih yang dia makan apa? Makan tai ya. Ih, gila sih itu. Waktu pas lagi nyari-nyari, tai sep, tai lewat. Yang dia lagi jalan di pinggir sawah kan. Guys, ada tai guys lewat. Ini cuek banget bangke. Damn, I love that guy. Apalagi closingnya apa ya? Ini durasinya berapa detik sih? Berapa, paling cuman baru berapa menit ya? Belum rekam kan? Belum rekam kan? Masih briefing kan? Masih. Iya. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Cie. Nggak ada yang capek. Uma, kata-kata dong untuk generasi Indonesia masa depan dan presiden yang terpilih. Selamat. Semoga Segala hal baik menyertai kalian semua. What if Anies menang di Capres, di pemilihan presiden? Ya, Menurut Uma, what will happen? mungkin generasi Indonesia bakal menjadi generasi yang bakal di-push sama Pak Anies untuk seperti Pak Anies mungkin. Yang belajar, Iya betul banget. database. Yang kalau gabut itu malah nyari wawasan, bukan malah pargoy. Yes. Kalau yang terpilih Pak Ganjar? Mungkin generasi bakal sering olahraga sih. Olahraga, terus lari berusukan, ya. tak. Loh ini ada nasi goreng nih. Nah. Katanya nggak ada nasi, ini ada nasi goreng. Iya. Gitu, Oke. gitu. Terima kasih teman-teman itu semua. yang satu lagi belum. Oh iya. Gimana kalau yang menang Pak Prabowo? Ada kamar mandi nggak mau ke toilet dulu? Oh iya. Nah teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Sudut Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Apanya tuh? Isinya, obrolannya. Oh iya. Lu bayangin obrolan kita dari kan daging banget kan. dari Ya tadi. saking dagingnya kosong. Saking dagingnya, orang juga daging ape ya kan. Uma, kata-kata terakhir deh buat Mau followers dari sini gue kamu. udah nggak ada gitu ya kata-kata terakhir.
Oh Oh iya. iya. Oh, good question tuh. Kalau misalnya Uma meninggal besok, apa yang akan kamu lakukan selama 24 jam dari sekarang? 24 jam akan warna pink. Bukan warna kuning gitu ya. Tapi lebih kayak ke em, jangan dong. Sedih. Kamu takut kematian nggak? Takut mati enggak sih. Awal-awal emang sempet takut mati gara-gara ada kiamat 2012. Sudah lewat kan? Tapi nyadar gak sih setelah 2012 itu kita feel so empty? Iya gak sih? Kayak, does anyone felt alive setelah 2012? Kayak enggak ya? Biasa aja sih. Setelah tahu kalau misalnya semua adalah CGI. CGI ya? Ternyata Orang gue nonton kiamat 2012 di depan bareng keluarga gue. Terus ada bapak gue di samping lagi makan. Gue tanya, bapak itu beneran gak sih nabrak pesawat? Pak, kok itu kita gak naik kapal itu bukannya Bahtera Nabi Nuh ya pak? Nanya mulu. Sampai bapak gue matiin tuh TV. Ini 2000 berapa sekarang? 13. Ini 2000 berapa? Di film 2012. Berarti gak kiamat kan? Semenjak itu gue kayak, ya udahlah. udah pasrah dengan kematian. Nah, tapi kan berarti kamu nggak takut dengan tidak khawatir dengan kematian karena itu pasti terjadi kan. Pasti. Nah, anggaplah gini, malaikat turun nih ke Uma sekarang, aku kayak Uma. Ke Anda atau ke saya? Jadi aku malaikat gitu. Uma, 24 jam lagi kamu dikasih peringatan. Oh ya, Nah, peringatan. dalam 24 jam mulai dari jam 4:30 ini, kamu bakal ngapain selama 24 jam ke setengah 5 besok? Ada In My Life, terus backsoundnya pakai lagu na 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 na, lagu nasyid gitu kan. Terus nanti gue merujoah tapi nggak ada suaranya, masak-masak jadi ukti-ukti gitu. Terus sejam terakhirnya? Sejam terakhir live streaming. Ayo bagikan saldo ini kalian, jangan lupa untuk terbangkan mawar kalian dan tayangkan senyuman untuk menuju hidup di dunia berikutnya. Terus Ya. Nggak dong, disensor. Ceritanya kan kayak lost signal gitu. Lost signal gitu ya. Sangat sinematik sih kematiannya. Betul banget, harus banget sih. Harus ada transisi. Oke, lalu ada kata terakhir nggak untuk para followers kamu sebelum meninggalkan dunia ini? Makasih. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong untuk Uma alias Zabrina. Aku sangat enjoy dengan interview aku kali ini dengan Uma karena seperti ngomong sama diri sendiri. Dan kayak nggak pakai skrip ya? Emang nggak ada. Tadi ada padahal ya, cuman akhirnya gue ngeblank karena skripnya dijawabnya acak-acakan, tapi ya. Karena kebanyakan kan juga ke distract. Sama. Senyumanmu masih jelas terdengar. Jangan lupa untuk like, komen, kira-kira siapa lagi yang bakal aku undang ke Studio Kecil Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel favorit kalian, Studio Kecil TV. Dan untuk teman-teman semua, yuk pemilu damai. Bismillah, bismillah, bismillah Anies. Maksudnya bismillah semuanya. Ayo kita harus bersatu, nggak boleh terpecah belah. Teman mau milih apa, mau milih 1 ya nggak apa-apa, dibiarkan aja. Milih 3 ya nggak apa-apa juga. Jadi semua harus damai ya, nggak boleh ada yang namanya cuma gara-gara beda pendapat lu mau ditimpukin atau sampai. Kenapa nggak pernah nyebutin 2 sih bang? Karena 1 dan 3 nggak ada 2-nya. I love you. Pilih 2 juga nggak apa-apa, Dua-duanya maksud 1 dan 3 kan? Kalau kata Ernest bilang gini lucu. Kalau kalian pilih 1, ya udah nggak apa-apa. Kalau langsung ketiga, Pilih 3, ya udah nggak apa. Pilih 2, aduh, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Tapi ya udahlah, ya nggak apa-apa lah. Itu pilihan masing-masing. Ya semoga siapapun yang pilih menjadi presiden kita tahun ini adalah orang baik, orang yang beriman pada Allah, orang yang orang yang pakai kacamata, amin. Aku dong. Gue pengen jadi presiden deh. Presiden buat keluarga kecil lu aja nanti. Keluarga kita. Udah. Coba teman-teman terima kasih teman-teman udah nonton Studio Kecil Podcast kali ini dan gue senang banget kedatangan Uma. Tepuk tangan sekali lagi untuk Uma alias Zabrina.
Jangan lupa untuk like, komen siapa lagi yang akan aku undang. Jangan lupa untuk subscribe Studio Kecil TV dan saksikan terus Studio Kecil Podcast di channel favorit kalian. Studio Kecil Podcast, podcastnya kecil, isinya gede, kayak hostnya gede. Bye bye.